Selamat siang Pak, saya baru saja mempelajari satu konsep yang bisa membuat aset kita cuma bisa naik dan tidak bisa turun. Nama konsepnya adalah asset multiplication. Konsep ini sudah lama dipakai di negara-negara Eropa. Dan kunci dari konsep ini adalah menggunakan 3 lembaga keuangan sekaligus. Nah, mulainya seperti apa? Untuk bisa memiliki asset multiplication, tentu kita mesti punya income dulu. Setuju ya Pak ya? Dari income itu baru kita harus lakukan step pertama. Step pertama apa? Adalah asset creation. Asset creation ini intinya adalah menabung, ya. Nah, menabung ini tentunya kita harus menggunakan lembaga perbankan untuk mengelola keuangan kita. Selanjutnya, nah ini yang paling sering dilakukan kesalahan oleh orang-orang di Asia. Setelah menabung, itu langsung masuk ke asset accumulation atau investasi. Jadi, asetnya langsung diputar di investasi. Hal inilah yang menyebabkan aset-aset investasi yang terkumpul itu seringkali hilang di tengah jalan karena resiko-resiko yang terjadi. Nah, di negara Eropa itu sendiri gimana konsepnya? Langkah kedua mereka setelah asset creation itu adalah masuk ke asset protection. Kenapa masuk ke asset protection langkah kedua ini? Karena tujuannya adalah pertama, asset protection ini melindungi asset creation-nya kita. Ya, sehingga uang yang kita sudah kumpulkan itu tidak hilang. Tujuan kedua yang tidak kalah pentingnya dari asset protection ini adalah melindungi income itu sendiri, sumber income itu. Tentu dengan sumber income yang terjaga, maka asset creation itu bisa terus terkumpul. Betul ya Pak ya? Setelah asset protection ini, baru langkah selanjutnya masuk ke asset accumulation. Ya, aset yang kita sudah kumpulkan itu kita putar untuk lebih cepat lagi. Setelah investasi sudah terkumpul gitu kan, tahun demi tahun, kemudian masuk ke langkah keempat yaitu asset distribution, yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya harta yang telah kita kumpulkan, aset-aset yang telah kita kumpulkan itu bisa turun ke generasi selanjutnya bahkan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, untuk langkah keempat ini pun menggunakan lembaga asuransi. Jadi, Bapak bisa lihat dari 4 step ini, step pertama menggunakan lembaga perbankan, step kedua menggunakan lembaga asuransi, step ketiga menggunakan lembaga investasi, dan step 4 kembali menggunakan lembaga asuransi. Nah, di step 2 ini, apa aja sih yang dilakukan? Adalah pertama, proteksi yang berhubungan dengan biaya-biaya kesehatan, supaya jangan sampai menghilangkan asset creation kita dan income kita. Kedua adalah proteksi keluarga, ketiga adalah proteksi sakit kritis. Sedangkan di asset distribution, ya pertama sama yaitu proteksi yang berhubungan dengan biaya kesehatan, kedua adalah pelipat gandaan waris. Nah Pak, dari step ini, Bapak setuju bahwa step ini bisa bermanfaat buat kita? Dari program-program ini Pak, Bapak mana yang sudah punya dan mana yang belum punya? Yang bisa saya bantu. Terima kasih.